Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Oke, walaupun sudah siang, tetap harus semangat pagi. Oke, apa kabar semuanya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Oke, pada sehat ya. Oke, hari ini kita bertemu kembali untuk belajar kembali tentang bagaimana Microsoft Excel. Namun sebelumnya kita berdoa dulu supaya pembelajaran kita berkah dan diridhoi oleh Subhanahu wa Ta'ala. Oke, silakan KM-nya dipimpin doa ya. KM-nya mana? Oh, Gita, silakan Gita. Teman-teman, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sholli wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oke, mudah-mudahan apa yang kita doakan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, Bapak cek absen ya untuk selanjutnya. Aitiah ada? Oh, ada. Alima, Parah, Pika, ya, Pika. Gita, Listia, sakit. Meisa, Nisa, Herdianti, Nur Elisa, Rahmawati. Oke, Rahmawati, selamat datang kembali. Salsa, Silpi, Cynthia, Siti Fatimah, Raida, Salma, Sulis, Tiara, sakit. Pera, oke, hadir ya semuanya, kecuali Listia sama Tiara. Oke, kita doakan mudah-mudahan mereka cepat sembuh. Amin. Nah, Bapak mau bertanya tentang materi yang sudah kita pelajari sebelumnya. Siapa yang tahu bagaimana menghitung atau rumus untuk menghitung rata-rata? Oke, Fatimah silakan. Oke, jadi untuk menghitung rata-rata itu menggunakan rumus average. Kemudian untuk mencari nilai minimum, siapa? Raida? Min. Jadi yang kita gunakan adalah rumus min. Nah, dari rumus-rumus itu untuk pengolahan data ya nanti akan berkaitan dengan materi kita hari ini, yaitu grafik dalam aplikasi pengolah angka. Nah, dari data-data kita itu akan kita gunakan untuk membuat grafik. Ya, apa yang sudah kita buat kemarin kita akan gunakan untuk membuat grafik. Oke. Nah, di sini Bapak punya kamut. Apa itu kamut? Oke, Bapak punya kata mutiara ya, sebentar. Nah ini, proses belajar akan terus berlanjut sampai di mana Anda mati. Wah, ya ini kata siapa? Kirk Douglas, kurang spasi ya. Ini kata Kirk Douglas, padahal di dalam Islam itu juga ada ya.
utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Dari mulai kita lahir sampai kita meninggal. Kalau kata Kirk itu mati, kalau kita mah bilangnya meninggal, ya. Apapun ilmunya, kapanpun waktunya, dimanapun kita berada, tetap kita harus menuntut ilmu. Ya, lagi nongkrong ternyata ada yang memberitahu bahwa pulpen itu bisa diganti, misalnya sudah habis tidak usah dibuang. Itu ilmu bukan? Ilmu. Nah, itu adalah ilmu. Jadi ketika kita melakukan apapun, ketika kita sedang dimanapun, kapanpun itu, kita tetap harus menuntut ilmu, walaupun sedikit. Nah, apa sih tujuan kita belajar hari ini? Nah, ini tujuan belajar kita hari ini, nanti kalian bisa menganalisis jenis-jenis dan fungsi grafik. Ya, yang kita pelajari nanti adalah grafik. Nah, tujuannya supaya kalian bisa menganalisis jenis dari grafik itu. Kemudian dapat menganalisis fungsi menu dari data chart. Ya, data chart itu nanti ada menu-menunya. Nah, fungsinya untuk apa saja. Kemudian yang selanjutnya, tujuan kita belajar hari ini adalah supaya nanti kalian bisa menampilkan data dalam bentuk grafik. Ya, jadi nanti tujuan kita belajar hari ini itu ada 3. Supaya kita bisa menganalisa apa sih fungsi grafik itu atau jenisnya. Kemudian apalagi sih fungsi-fungsi menu yang ada di Excel-nya misalnya, karena kita hari ini pengolah angkanya memakai Excel ya. Nah, apa sih tujuannya? Nah, itu harus kita pelajari hari ini. Kemudian yang ketiga, kalian harus bisa menampilkan grafik, membuat grafik. Silahkan sebelum kita mulai ke tahap selanjutnya, boleh duduknya per kelompok ya. Kelompok 1 mana? Di depan. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, 5. Oke. Itu boleh bawa kursi, nah yang dari depan. Biar tidak susah ya. Oh, bisa digeser. Oke. Bapak bagikan ya. Ini LKPD-nya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Nah, sebelum kalian berdiskusi, lihat dulu ke depan. Nah, kalian tahu apa ini? Kira-kira? Grafik. Nah, dari awal juga tadi Bapak sudah perlihatkan di judul itu. Nah, ini grafik. Ada grafik nggak kira-kira di sini? Ada. Mana? Tulisan bukan? Tulisan. Bukan, mana? Gambar. Apalagi? Gambar yang mana? Yang paling atas itu grafik. Ada lagi? Mana? Tangga juga mirip dengan grafik. Ada lagi? Garis, betul. Nah, ini diibaratkan grafik itu kalau di tangga ya seperti ini. Ada pegangannya, nah itu juga sama ya. Nah, kembali lagi ke sini. Nah, menurut kalian ini apa ini? Tadi grafik kan? Nah, kira-kira fungsinya apa? Ya. Untuk memudahkan tadi betul. Artinya grafik itu untuk memudahkan tadi kalau kata siapa Pera untuk memudahkan mengetahui nilai. Maksudnya nilai yang di mana? Nah, nilai yang ada di data. Oke. Nah, silakan kalian
berdiskusi ya. Bapak sudah membuat LKPD, silakan berdiskusi di situ, kemudian silakan diskusikan dan hasilnya dituliskan di dalam LKPD. Oke. Waktunya 15 menit cukup? Cukup 15 menit? Oke. Oke, silakan ya mulai berdiskusi. Kalau mau searching boleh, atau mau mempunyai pandangan sendiri boleh. Barangkali di SMP sudah belajar, itu silakan ya. Jangan marah-marah tuh. Fatimah geser sedikit, Fatimah. Ada searchingnya? Ada. Oh, sok. Boleh. Sambil searching, sambil berdiskusi. Ketemu? Sudah. Lagi isi. Silpi langsung lihat-lihat. Gimana yang kelompok 5? Oh, belum. Oh, masih lama waktunya, kalem.
Nanti kalau misalnya ada komputer yang bermasalah, tolong dikasih tahu ya. Ada searching? Ada. Oh iya. Nomor 4. Iya, sok diisi. Apa-apa. Atau nanti juga boleh yang nomor 4. Kalau yang nomor 4 itu diisi nanti setelah selesai kalian mencoba praktek. Lima menit lagi. Sudah? Oke, nanti tunggu yang belum ya. Yang ini selesai? Selesai. Oke. Sok. Waktunya masih ada, sama Bapak ditunggu. Yang ini sudah, yang ini? Oke. Tinggal nunggu kelompok 2 ya. Diangkat. Oke. Kalau sudah selesai kita presentasi ya. Nah, kalau kemarin urutannya dari 1 sampai 5, sekarang Bapak balikan ya. Presentasinya dari 5 ke 1. Boleh ya? Boleh. Biar adil. Kemarin 1 ke 5, sekarang 5 ke 1. Oke, silakan. Presentasikan hasil diskusi kalian di depan supaya nanti yang lain kelihatan. Oke? Sok, silakan. Di sini aja, di depan.
Iya, semuanya. Masa satu orang? Awas, CPU-na. CPU-nya bisika tendang. Boleh di sini di depan. Nanti kalau misalnya sebentar, kalau misalnya nanti biasa ya, kalau memang ada yang kurang srek, boleh ditanyakan atau misalnya mau menanggapi, itu boleh. Sok silakan, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang grafik. Boleh. Nomor 2, diskusikan dengan kelompokmu tentang definisi grafik di bawah ini. A. Grafik bar. B. Grafik pie. C. Grafik kolom. Nomor 3, diskusikan dengan kelompokmu tentang langkah-langkah membuat grafik pada aplikasi pengolahan angka Microsoft Excel sesuai dengan apa yang kamu ketahui. Dan jawaban kami, Pertama, pilih jenis kolom yang akan digunakan, kemudian klik OK. Kedua, geser grafik yang dibuat. Ketiga, tambah nama grafik dengan melakukan klik tulisan chart. Keempat, melakukan formatting chart manual. Selanjutnya, melakukan formatting charts manual. Nah, yang didiskusikan oleh kelompok 5 ada berapa langkah itu? ada 5 langkah. Ada 5 langkah. Oke. Nah, sudah belum? Masih ada lagi? Sudah. Sudah. Kalau misalnya sudah, barangkali ada yang mau bertanya. Silakan. Siapa? Oh, boleh. Berdiri. Kelompok 3. Pertanyaannya, menurut kelompok kalian, apakah setiap grafik bisa diterapkan pada data yang ada di Excel? Izin menjawab. Tentu saja bisa, walaupun peruntukannya di setiap data berbeda-beda. Ada yang menambahkan? Gimana? Ada yang menambahkan? Silakan. Berdiri. Tadi kalau nggak salah yang pertama itu grafik bar. Tapi sepengetahuan saya itu ada grafik garis atau Kebalik. Nah, teliti berarti ya. Betul? terima kasih. Oke. Jadi ada yang menyanggah. Apakah ada lagi yang ingin menambahkan? Ada lagi yang ingin menambahkan atau bertanya atau menyanggah lagi seperti kelompok 1 Siti Raida? Cukup? Cukup, boleh cukup. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Oke. Kalau tadi ditanyakan oleh kelompok 3 katanya bisa diterapkan tidak. Jadi setiap grafik itu bisa diterapkan ya, tergantung fungsinya ya. Nah, kemudian silahkan presentasikan oleh kelompok 4 berarti ya, selanjutnya tadi kelompok 5. Kalau kita malu-malu tungkul wae. Presentasi itu harus percaya diri, jangan malu-malu. Harus semangat, harus lantang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mundur, I. Nah. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan kembali sebagaimana tugas yang baru saja kami kerjakan.
grafik. Nah, jadi grafik mempunyai beberapa jenis, yang diantaranya adalah grafik line atau garis, yang bagian B grafik pie, dan bagian C grafik kolom. Ketiga, langkah-langkah membuat grafik pada aplikasi pengolah angka atau Microsoft Excel. 1. Pilih data. 2. Pilih insert. Pilih recommend card sehingga jendela insert card terbuka. 3. Pilih tab all card, kemudian klik kolom. 4. Pilih jenis kolom yang akan digunakan, kemudian klik OK. 5. Geser grafik yang dibuat dan tambah nama grafik dengan klik tulisan card. 7. Formatting card manual. Jadi ada berapa jenis grafik katanya teman-teman yang kami sampaikan barusan? Iya. Yang pertama grafik. Yang kedua grafik pie. Yang ketiga grafik kolom. Nah, jadi itu dia ya teman-teman, macam-macam atau jenis-jenis grafik yang dapat kami sampaikan. Kemudian yang tadi juga ada langkah-langkah membuat grafik pada aplikasi Microsoft Excel. Barangkali teman-teman ada yang mau ditanyakan? Saya dari kelompok 2 ingin bertanya, menurut kalian grafik apakah yang mudah untuk dibuat? Grafik yang mudah dibaca adalah grafik batang. Grafik apa? Grafik batang. Grafik batang. Oke. Itu terserah ya. Bapak menambahkan ya. Itu terserah nanti pilihan kalian, tergantung pembacaan orang. Kalau misalnya menurut kelompok 4, grafik batang yang paling mudah. Kalau menurut kelompok 1 mungkin beda lagi. Begitu ya? Oke. Ada lagi? Tidak? Ada yang mau menambahkan lagi? Cukup? Oke, kalau cukup silahkan ditutup. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami, karena untuk yang kesekian kalinya adalah aku yang mengejar dia tanpa Ustaz Ebit. Ini mah ditambahkan quote-quote sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Oke, nanti boleh disampaikan quote-nya terakhir ya. Oke, selanjutnya kelompok berapa? 3, boleh 3. Sebentar, mau bertanya, kelompok 3 ada quote? Oh, tidak ada. Kirain ada quote. Awas kabel. Nah, ke sini. Hati-hati. Kalau ada jalan yang susah, kenapa harus jalan yang padahal gampang kesininya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Boleh geser ke sana sedikit. Nah, biar kelihatan. Sudah, jangan semuanya geser. Oke, silakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini kami akan menjelaskan mengenai grafik. Nah, di sini kami akan menyebutkan mengenai jenis-jenis grafik yang ada di LKPD ini. Yang pertama ada grafik line, yang kedua ada grafik pie, yang ketiga ada grafik kolom. Kemudian kami akan menjelaskan mengenai langkah-langkah untuk membuat grafik pada aplikasi pengolahan kata atau Microsoft Excel. Yang pertama, blok yang data. Yang kedua, klik record. Bahasa Inggris. Oke, lanjut. Wajahnya jangan ditutup. 3. Pilih tab all cards, kemudian klik kolom. 4. Pilih jenis kolom yang akan digunakan, kemudian klik OK. 5. Geser grafik yang dibuat,
Kemudian yang terakhir, tambah nama grafik dengan melakukan klik tulisan capital. Kemudian melakukan formatting chart manual, dan yang terakhir melakukan formatting chart manual. Apakah ada yang ditanyakan? Oke, kelompok berapa? Kelompok 1. Oke, izin bertanya. Ya. Saya ingin bertanya mengenai grafik garis. Sepertinya grafik garis dan grafik batang itu sama ya? Sama kan? Enggak, beda. Dari sisi gambar grafik lain itu berbeda dengan batang, tetapi secara pembacaan akan sama saja. Nah, bedanya itu apa, garis tadi sama batang kan jelas beda. Nah, kalau betul pembacaannya sama nanti, oh di sini misalnya nilainya 50, yang batang juga sama, pasti 50. Nah, terima kasih. Oke, ada lagi? Izin mengoreksi. Boleh? Ngoreksi quote atau ngoreksi ini? Oh bukan, sok silakan. Tadi yang dikatakan Sahera di pas awal, grafik itu digunakan pada aplikasi pengolah kata, bukan pengolah angka, Kak. Oh, salah nyebut. Salah nyebut atau benar gitu? Ah, salah nyebut. Nah, faktanya walaupun salah menyebut tapi betul. Iya, grafik itu tidak hanya dibuat di Microsoft Excel, tapi kan di yang lain juga bisa. Bisa kalau nanti lebih jauhnya kalian belajar di Microsoft Visio. Ya, belajar lagi di misalnya kalau di Corel itu walaupun gambar-gambar bisa dibuat grafik. Yang tadi juga yang di Bapak hanya saja untuk menampilkan data bisa di Microsoft Excel, bisa di Microsoft Word, ya, itu bisa. Atau nanti ada penggabungan di keduanya sebetulnya bisa. Oke. Begitu, salah nyebut tapi betul. Oke, boleh. Ada lagi? Cukup? Oke, kalau cukup silahkan. Sekian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Oke, kelompok berapa ini? Kelompok 3 ya. Tetap pada pendiriannya. Kalau ada jalan susah, kenapa harus cari jalan yang mudah? Oke, lanjut. Kelompok berapa? Kelompok 2. Silpi tidak nyari jalan yang susah, Silpi? Ya. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Yang pertama yaitu di sini ada jenis-jenis grafik. Jenis-jenis grafik di sini terbagi menjadi 3, yaitu 1. Grafik line atau garis, 2. Grafik V atau lingkaran, 3. Grafik kolom. Yang ketiga, langkah-langkah membuat grafik pada aplikasi pengolah angka atau Microsoft Excel. Yang pertama, pilih data. Yang kedua, pilih insert atau pada menu bar. Yang keempat, yang ketiga, pilih jenis grafik yang diinginkan. Yang keempat, atur posisi grafik ke dalam worksheet. Yang kelima, ubah judul grafik. Sekian penjelasan atau presentasi dari kelompok kami, semoga dapat dimengerti dan dipahami. Apakah ada yang ingin ditanyakan dari teman-teman? Kelompok 5, silakan. Saya dari perwakilan kelompok 5 ingin bertanya. Misalkan kita sudah membuat grafik daripada Excel, tetapi akan ada perubahan pada datanya. Apakah grafik berubah secara otomatis atau kita harus membuat kembali? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 5.
Jadi grafik yang sudah dibuat akan kembali otomatis ya apabila ada perubahan data. Cukup? Cukup. Baik, apakah ada yang ingin bertanya atau menambahkan lagi? Cukup? Oke, kalau cukup ya sudah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nanti kita belajar ya. Kalau yang dikatakan kelompok 5, apakah nanti kalau sudah bikin grafik harus hegdi? Ya, ternyata datanya ada perubahan. Apakah nanti akan berubah? Nah, kalau kata kelompok 2 itu nanti akan otomatis. Ya, artinya seperti halnya kalian karena berhubungan, walaupun datanya nanti dirubah, maka otomatis grafiknya akan berubah. Seperti kalian waktu di Microsoft Word dengan menggunakan Google Dokumen, itu ketika digunakan bukan Microsoft Word ya, Google Dokumen, ketika kita membuat di smartphone kemudian dicek di komputer, itu kan berubah. Nah, logikanya seperti itu. Jadi tergantung datanya perubahannya. Kalau di grafik tidak akan bisa dirubah, tapi yang dirubahnya apanya yang dirubah? Datanya, betul. Oke, mangga kelompok 3. Oh, 1. Berarti masih fokus. Silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tugas yang diberikan oleh Pak Syam. Yang pertama, kami akan menyebutkan beberapa contoh grafik. Yang pertama, grafik garis atau line. Yang kedua, grafik pie. Dan yang ketiga, grafik kolom. Nomor 3, langkah-langkah membuat grafik kolom yaitu 1. Blok line data. 2. Klik ribbon insert, pilih recommend card sehingga jendela insert card terbuka. Yang ketiga, pilih send out card, kemudian klik kolom. Yang keempat, pilih jenis kolom yang akan digunakan, kemudian klik OK. Yang kelima, geser grafik yang dibuat. Dan keenam, tambah nama grafik dengan melakukan klik tulisan chart filter. Yang ketujuh, melakukan formatting chart manual. Sekian yang bisa kami sampaikan. Barangkali ada yang mau menambahkan atau bertanya. Berapa langkah itu menurut kelompok 1? Kelompok kami ada 7 langkah, Pak. Oh, 7 langkah. Izin bertanya, saya dari kelompok 4. Untuk pertanyaannya, apakah kita juga bisa merubah grafik, misalnya dari batang ke garis atau ke pie? Tentu saja bisa. Tinggal diklik lalu pilih grafik perubahannya. Apakah ada yang ingin menambahkan? Sebentar. Ada lagi yang mau menambahkan? Bapak sudah catat di sini yang tadi pertanyaan-pertanyaannya. Nanti juga kita akan bahas ya, betul atau tidak. Ada lagi yang mau bertanya? Cukup? Baik. Selesai sudah presentasi kelompok kami hari ini, seperti kamu dan dia yang selesai tanpa pernah dimulai. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini teh kelas kuotnya. Ketularan Bapak. Oke. Nah, itu adalah hasil diskusi kalian, ya. Ada yang berbeda-beda. Tadi ada yang menemukan yang lain itu garis batang. Jadi ada yang disanggah oleh kelompok lain.
Tidak apa-apa, namanya juga hasil pencarian sendiri, hasil berdiskusi. Itu kan hasil diskusi kalian. Ada yang langkah-langkahnya itu cuman 5 langkah. Ya tidak apa-apa. Tinggal nanti dipraktekkan apakah bisa atau tidak. Ada yang 7 langkah, ada yang misalnya 6 langkah. Ya, itu kan hasil diskusi, hasil pencarian kalian. Kenapa kita harus mencari, kepo? Kenapa kira-kira? Agar tahu kemudian. Iya, betul, kalau menambah wawasan. Tetapi yang paling utama, kalau kita mencari sendiri, itu susah lupa. Ya, kalau kata Raida, antara engkau dan dia yang memulai, susah lupanya gitu, karena kita yang nyari. Betul tidak? Berbeda kalau misalnya kita diberikan orang lain. Nah, itu gampang sekali kadang-kadang lupanya. Tapi kalau kita yang nyari sendiri, itu insya Allah susahnya lupa, akan ingat terus. Begitu pula pelajaran. Kalau pelajaran kita yang nyari, ya, maka insya Allah lupanya akan susah. Jadi kita akan keingetan terus pelajarannya. Apalagi diulang, ke rumah diulang, dipraktekkan, ya, insya Allah akan ingat. Nah, bagaimanakah selanjutnya? Nah, selanjutnya Bapak akan memberikan bahan ya, bahan untuk belajar kalian untuk hari ini. Bapak kirimkan ke WA grup saja. Oke, Bapak sudah kirimkan ke WA grup ya. Selebihnya nanti bisa kalian pelajari. Nah, boleh dilihat dulu ke depan. Bapak akan memberikan penguatan ya terkait hasil pencarian kalian tadi. Nah, sebetulnya grafik itu apa sih? Kalau tadi ada yang bilang fungsinya apa? Untuk mempermudah, betul. Ya, untuk mempermudah pembacaan data. Nah, grafik itu adalah kombinasi antara angka, huruf, simbol, gambar, lambang, perkataan, lukisan yang disajikan suatu media untuk memberi konsep maupun ide dari pengirim kepada sasarannya dalam proses menyampaikan maklumat. Maklumat itu pengumuman informasi, itu maklumat. Seperti halnya misalnya ada sebuah grafik, katakanlah yang ini di sini. Ya. Kalau kita lihat grafik pekerjaan penduduk, di situ ada pedagang, ada nelayan, buruh, petani. Kelihatan tidak? Ini kelihatan tidak yang grafik pekerjaan penduduk yang pie? Kelihatan. Nah, yang pedagang berapa persen? Misalnya ini ada grafik pekerjaan penduduk di Tasik misalnya. Nah, di Tasik itu misalnya pedagang itu 9%. Jadi kita bisa tahu, oh di Tasik itu ternyata 9% dari total jumlah penduduk pekerjaannya adalah sebagai pedagang. Nah, itu kan memberitahu ke kita informasi. Ya. Mana tadi? Untuk memberi konsep atau ide dari pengirim kepada sasarannya dalam proses menyampaikan maklumat. Jadi tidak, kalau misalnya seseorang menyampaikan data itu bleg itu apa ya? Sekaligus misalnya data bukan gambar tapi data dari dalam Excel misalnya, kira-kira pusing tidak bacanya? Sebagian orang akan pusing. Tapi kalau kita cantumkan ke dalam grafik, itu akan menjadi sebuah penyederhanaan dan memudahkan pembaca. Betul. Nah, apa fungsinya? Fungsinya ini membantu penyajian data sehingga mudah dipahami oleh pembaca. Oke, Bapak belum menyebutkan, kalian sudah tahu tadi. Biar memahami siapa? Pembaca. Selain dalam bentuk grafik, biasanya data juga biasa disajikan dalam bentuk tabel maupun data yang disajikan, walaupun itu kayaknya
data yang disajikan dalam bentuk tabel dianggap kurang menarik. Kalau ada tabel yang banyak misalnya, kan kadang-kadang pusing, nggak enak bacanya juga kan. Tapi kalau dalam bentuk grafik itu enak dibacanya. Dilihatnya juga enak. Nah, ada jenisnya. Pertama, grafik kolom. Berguna untuk menunjukkan perubahan data dalam periode waktu tertentu, menggambarkan perbandingan antar beberapa item. Ya, itu kolom. Kolom yang tadi yang bagaimana? Nah, berdiri ke atas. Ada yang ke samping. Ya, cuman hanya posisinya saja. Kemudian yang kedua ada grafik bar. Sebentar, yang grafik kolom itu seperti halnya Excel, ke atas dan ke bawah ya. Selanjutnya bar, menggunakan bar atau garis, mewakili rentang perdagangan dari efek atau komoditas suatu periode tertentu. Sebetulnya untuk apa saja bebas, tetapi banyak orang yang memakai itu pencapaian, kemudian komoditi apa begitu, kemudian seperti halnya bursa efek, saham. Nah, banyaknya pemakai bar. Garis atau line chart adalah grafik berbentuk garis, hanya memuat data penutupan harga saham, namun data ini paling mudah dibaca. Nah, banyak yang digunakan oleh pengguna saham atau di bursa efek. Grafik pie, diagram yang menunjukkan data atau hasil angka-angka dalam bentuk lingkaran. Seperti kalian tahu, makanan yang bulat dibagi 6 apa? Pizza. Mirip seperti itu. Grafik area dibentuk berdasarkan grafik garis. Jadi grafik garis tadi ditarik menjadi grafik area. Grafik ini mengisi area antara polyline dan aksis dalam grafik garis dengan warna. Jadi ketika ada grafik garis, itu ada batasannya, X dan Y-nya. Ya. Kemudian pengisian warna dapat memperjelas informasi dalam grafik. Nah, ini tadi. Kalau misalnya sebagian grafik itu hanya ada satu warna, tapi dalam beberapa hal grafik juga bisa diberikan berbagai warna. Supaya apa? Menarik. Nah, ini bagaimana cara membuat grafik? Caranya pertama yang kita lakukan adalah memblok data. Jadi sebetulnya bisa menginsert grafik, kemudian datanya dipilih-dipilih. Itu adalah cara yang kuno, lama, ya. Kita cara yang cepat saja. Yang pertama kali dilakukan itu adalah penyajian data. Nah, kalau kemarin kita sudah membuat data, maka kita akan memakai data tersebut. Nah, selanjutnya blok range data. Jadi data yang akan kita grafikan itu diblok. Misalnya, kemarin ada apa saja? Kolomnya bulan, kemudian minggu pertama, minggu kedua, ketiga, keempat. Ada lagi totalnya, kemudian rata-ratanya. Nanti akan kelihatan. Kemudian diklik ribbon. Di atas itu ada menu insert. Pilih recommended chart. Artinya sebelum kita praktek, kita cek ini dulu. Artinya nanti sebelum misalnya kita memilih, setelah memblok data, kita cek dulu apa yang ingin kita pakai. Ya, kurang H ini. Yang kita pakai kita pilih. Misalnya kalau kelompok 1 saya senangnya pakai grafik batang misalnya. Kalau tadi ada yang menanyakan kalau misalnya yang mudah dibaca apa? Kelompok 2 tadi yang menanyakan, kalau saya enaknya pakai lain misalnya. Bisa itu, boleh ya. Sehingga jendela insert chart terbuka. Nanti ada insert chart di situ. Kemudian di tab all chart pilih kolom. Kolom apa yang akan kita pilih? Bahkan nanti ada pembagiannya sendiri kan. Kemudian selanjutnya jenis kolom yang digunakan. Kita klik saja. Kalau tadi misalnya kelompok 1 ingin menggunakan grafik batang atau diagram batang, tinggal diklik. Kalau selanjutnya oke misalnya. Kemudian digeser grafik yang dibuat. Maksudnya digeser
Kalau misalnya ada data di situ, jangan sampai menutupi data yang ada. Selanjutnya, tambah nama grafik dengan melakukan klik tulisan chart title. Ya, jadi nanti ada judulnya, kemudian kita tulis di grafiknya. Nah ini, kalau ini formatting chart manual itu untuk memanualkan, tapi kata Bapak tadi yang manual itu lama. Ya, kita pilih yang super cepat dan efisien. Karena nanti tuntutan bekerja itu adalah ketika kita nanti misalnya kalian jadi seorang pelapor, ya, tim laporan atau pengolah data atau sekretaris misalnya, dipinta laporan, dipinta grafik, paling cepat seperti itu. Oke, bisa dipahami sampai sini? Oke, silakan kembali lagi ke kursinya masing-masing. Kita praktekkan. Kalau yang misalnya tidak kebagian komputer boleh berdua ya. Sudah? Adakah yang bermasalah komputernya? Ada? Siapa? Silakan dibuka Microsoft Excel-nya. Oh, itu. Dibuka Microsoft Excel-nya, kemudian dibuatkan kembali data yang kemarin. Ya, Bapak akan menampilkan dulu datanya ya, sebentar. Kalau yang itu tidak nyala, boleh pindah ke temannya ya, jangan ke hatinya. Oke, silakan. Datanya masih apa namanya? Seperti minggu kemarin ya datanya, tetapi berbeda jenis. Nggak jalan? Sebentar. Oh, ya nggak apa-apa lah. Pak, Ya. biar gak satu-satuin dulu. Biar mana ya? Kemarin biar nggak satu-satu gimana? Nah, Bener, Pak.
Ya. Kami mana menghapus itu kolom. Tinggal diklik, kemudian di delete. Tong dina plastik. Kanan. Nah, delete. Itu. Tuh, sudah nyala. Mau pindah? Biar bisa. Berarti semuanya dapat ya. Oke. Rahma masih pucat, masih sakit tuh Rahma? Oke, waktunya masih lama ya. Dua puluh 5, berarti 10 menitan lagi. So. Gimana? Gimana, Hai? Iya, ada garis. Oh, ganti ya. Tinggal ditulis kan? Oh. Bentar, lihat. Iya. Sambil mengingat.
A5 beres? Sudah, Pak. Wah, tereh A5. Oke, nanti kita akan bikin grafiknya ya kalau sudah selesai. Oke, sebentar, nunggu yang lain. Niru kelompok 4. Kalau ada jalan yang susah, kenapa cari jalan yang mudah? Hmm? Dijumlahkan anak. Dijumlahkan itu sama atau Iya. Sip. Dua menit lagi lah. Cynthia? Mana Cynthia teh? Oh. Nah, biar cepet kira-kira pakai apa? Di copy. Jadi di copy itu biar tidak ngantuk. Oke, selesai belum? Ada yang belum? Gita, oke. Oke, kita buat grafiknya ya. Oke, lihat dulu ke depan. Nah, kita sudah membuat misalnya, sebentar. Yang ini total ya. Ini totalnya, ini average-nya atau rata-ratanya. Bapak tambahkan nih. Kalau misalnya ingin cepat, kita hanya buat satu. Baru di copy ya. Pastekan saja di sini. Oke, cepat.
cara cepatnya. Sengaja Bapak nggak kasih tahu, tidak dikasih tahu, biar kalian berlatih ini. Tapi kalau sudah bisa, kalian tinggal menggunakan cara cepat yang seperti itu. Oke? Bisa dipahami ya? Cuman yang dipakainya satu aja. Nanti tinggal di copy paste. Oke. Nah, bagaimana? Lihat dulu ke depan. Halo. Oke. Lihat dulu. Tapi sebelum membuat grafik, kita ice breaking dulu sebentar. Boleh diacungkan tangannya biar tidak pegal ya. Boleh diacungkan tangannya. Oke. Elisa, halo. Ya, oke, acungkan tangannya. Konsentrasi ya. Kemudian simpan di dagu. Oke, simpan di dagu. Ya, simpan di dagu. Fatima, konsentrasi. Sejak kapan dagu pindah ke sini? Oke, kita lanjut. Nah, bagaimana cara kita membuat grafik dari data yang tadi? Ya, lihat dulu. Pertama, kita blok range data. Data yang dimaksud adalah data yang sudah kita buat. Pak, apakah hanya minggunya? Atau semuanya kira-kira? Semuanya. Kenapa harus semuanya? Kenapa harus semuanya? Supaya mudah dibaca. Kan yang kita buat semuanya. Oke. Nah, silakan blok range datanya. Ya, termasuk iya, bulannya kan semuanya. Termasuk apanya? Ya, termasuk judulnya, tapi judul bukan yang di atas, headernya ya. Kenapa Rahma error? Oke, termasuk headernya atau judul datanya, betul. Oke, silakan diblok satu-satu ya, jangan kemana-mana. Diblok dulu. Sudah diblok? Sudah. Ada yang belum itu. Siapa? Pera? Iya, Pera mah itu. Siti Pita. Silakan diblok. Sampai sini aja. Nah, dari mulai bulan sampai dengan nilai terbesar ke bawah. Jadi tulisan laporannya tidak usah. Nanti itu mah bisa di judulnya ya. Sudah diblok? Nah, kalau sudah, silahkan diklik ribbon insert. Ya, diklik, sudah diblok, diklik ribbon insert di sini. Kemudian pilih recommended chart. Ada tidak di situ? Nah, ini. Oke. Nah, kira-kira kalian mau yang mana? Ya. Misalnya yang ini. Klik dulu yang tab all chart ya. Nah, ulangi lagi. Klik ribbon insert setelah diblok, kemudian pilih recommended chart. Yang tadi yang ada tanda-tandanya di chart, kemudian dipilih tab all chart. Nah, tab all chart itu yang mana? Tab all chart itu yang ini. Ada? Ada. Kalau ada, perintah selanjutnya apa?
Selanjutnya jenis kolom yang akan digunakan. Atau misalnya jenis grafik. Aduh, Bapak typo ini. Nah, misalnya kalian mau membuat chartnya kolom atau lain atau pie, terserah. Di sini bahkan banyak ya, sampai berapa ini? Ada radar, trimap, sunburst. Ya, kalian bisa lihat di situ. Misalnya kalian ke kolom, kemudian diklik yang mana saja. Sudah? Nah, kemudian di oke. Oke, sudah muncul grafiknya? Sudah. Bahkan berwarna-warni ini. Ya, warna-warni seperti balon. Oke, sudah? Ada yang belum? Ini pilihnya apa? Kerucut. Ini bar. Lain. Oh, ini lain, garis. Nah, selanjutnya geser grafik yang dibuat. Kalau kalian saya lihat tadi sudah digeser ya, karena pemandangannya tidak enak. Nah, kita geser. Pak, grafiknya kebesaran, tinggal dikecilan. Ya, seperti ini. Oke, sama tidak? Ada yang memakai pie? Kolom? Garis? Garis? Ada yang pakai garis? Oh, diganti. Tuh, berarti tadi jawabannya ada yang menanyakan apakah bisa diganti. Berarti bisa. Padahal mau Bapak terangkan. Ya. Nah, dilihat. Nah, kalau misalnya sudah seperti ini, tambah nama grafik dengan melakukan klik tulisan chart title. Nah, maka kita klik saja chart title itu apa? Judul. Tinggal diganti saja. Misalnya tadi judul di Excelnya apa? Laporan pemasukan. Nah, begitu. Simpel ya? Nah, bagaimana kalau dirubah? Nah, ini kalau dirubah, kita tinggal double klik saja. Ya. Kemudian dilihat di atas ada change type. Change chart type. Mau seperti apa? Muncul lagi seperti ini. Pak, saya mah mau pakai lain aja, Pak. Lain yang garis, Pak. Oke, siapa takut? Nah, seperti ini. Ya. Begitu. Misalnya Bapak kembalikan lagi ke batang. Nah, untuk yang pertanyaan tadi, bagaimana kalau misalnya datanya berubah? Oke, Bapak contohkan. Untuk yang bulan Januari itu 1000.
ternyata yang di grafik juga berwarna merah itu kecil ya, karena 1000 dia di bawah. Bagaimana kalau di sini adalah menjadi 8.000, 9.000 saja biar paling tinggi. Oke. 9.000 Bapak robah, kemudian di enter. Dia berubah. Dari mulai jumlah pemasukannya berubah, nilai tertingginya berubah. Ya. Maka itu akan otomatis berubah. Begitu kalau ada perubahan. Ya. Bagaimana Pak kalau misalnya ganti? Bisa diganti. Apakah sama gambar yang tadi baris sama ini? Kalau gambarnya beda, tetapi fungsi atau cara pembacaannya sama. Seperti itu. Ya. Bisa dipahami? Oke, kalau sudah Bapak akan mengirimkan evaluasi ya buat kalian. Nanti akan Bapak kirimkan di WA group. Silahkan diisi dalam bentuk Google Form ya. Sebentar. Oke, sudah Bapak kirimkan di WA group. Silakan diisi apa namanya tadi Google Formnya ya, evaluasinya. Waktunya kurang lebih 10 menit paling lama ya. Oke, silakan diisi. Nah, itu diisi ya. Meisa, jangan sambil tidur. Oke, sambil mengerjakan, sambil mendengarkan adzan duhur.
1 menit lagi ya. Oke, 1 menit lagi. Sudah, Mesa? Bentar Bapak cek karena ada yang sudah. Siapakah yang akan mendapatkan hari ini? Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 18 orang ya? Tinggal 1 orang lagi nih, Elisa. Sudah, Elisa? Oh, sudah. Bentar. Di-refresh dulu. Bentar, Bapak cek dulu hasilnya. Oke, sudah ketemu. Hari ini skornya dipegang oleh siapa ya? Hairani. Tepuk tangan. Oke, nilainya Hairani sedikit kecil dari Silpi kemarin. Ya, tapi jangan berkecil hati, yang lainnya tetap semangat belajar karena setinggi-tingginya itu pasti nanti akan menuai hasilnya. Apapun yang kita petik hari ini kita akan tuai hasilnya. Oke? Di masa yang akan datang. Silakan untuk LKPD-nya berembuk lagi sebentar, kemudian dituliskan untuk yang terakhir ya. Untuk yang nomor terakhir, diskusikan sebentar kira-kira kesimpulan menurut kalian seperti apa, biar nanti Bapak saja yang membaca. Oke? Oke, sebelum nanti Bapak sebelum nanti ada yang menyimpulkan, silakan didiskusikan dulu sebentar. Ya. Kemudian silakan dipikirkan, nanti akan Bapak tunjuk 1 orang untuk menyimpulkan. Kalau sudah ditulis untuk yang nomor terakhir, silakan langsung dikumpulkan saja.
Oke, sudah? Oke, kalau sudah silakan dikumpulkan. Yang sudah menyimpulkan kemudian kembali ke tempatnya masing-masing ya. Ini kelompok berapa ini? 2, 5, 8. Oh, 1, 3. Oke, Bapak ingin salah satu dari kalian menyimpulkan ya bagaimana pembelajaran kita hari ini. Oke, Anda silahkan menyimpulkan. Saya seperti Deddy Kobuzar ya. Jadi untuk kesimpulan pembelajaran hari ini, untuk membuat grafik pada Microsoft Excel, kita harus menyiapkan datanya, kemudian diseleksi dan dibuatkan grafik pada menu. Pada menu? Betul ya. Terima kasih. Jadi untuk membuat grafik yang harus disiapkan adalah data, kemudian dibuatkan grafik pada menu chart. Oke. Jadi kenapa kita harus belajar bahasa Inggris? Karena semua perangkat itu semuanya berbahasa Inggris. Jangan sampai salah. Ya, bukan grafik pi tapi grafik pi. Kalau pi itu sil pi bisa jadi atau pi matematika bisa jadi. Oke. Nah, itu gunanya kita saling belajar dengan ilmu-ilmu yang lain. Oke. Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Menyenangkan. Oke, mudah-mudahan terus berlanjut ya. Kita belajarnya menyenangkan walaupun posisi cuaca kurang mendukung, posisi dompet kurang mendukung. Tapi mudah-mudahan hari ini menjadi sebuah keberkahan untuk kita semua. Sebelum diakhiri, mari kita berdoa. Ya, mudah-mudahan apa belajar kita hari ini berada dalam keberkahan. Silakan KM untuk memimpin doa. Baik teman-teman, sebelum pulang marilah kita berdoa. Oke, sekali lagi Bapak ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Ditutup dengan doa Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi minggu depan. Oke?